Sekarang Arab Saudi digembar-gemborkan negara Wahabi, negara Wahabi, negara Taiblah, biarlah dia negara Wahabi. Memang benar. Di antara yang mendirikan kerajaan Arab Saudi adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak bisa kita pungkiri. Dan dia bukan orang maksum, dia punya kesalahan. Tetapi dia punya jasa mendirikan negara tauhid yang berjaya satu-satunya di alam semesta sekarang. Kerajaan apa Arab? Arab Saudi. Taib Arab Saudi digambarkan kalau Wahabi tukang menumpahkan darah, mengkafir-kafirkan orang. Baik, tanya jemaah-jemaah haji, jemaah umrah, pernah ketakutan masuk Arab Saudi? Pernah gemetar akan dibunuh sama orang Arab Saudi? Ataukah mereka dilayani oleh orang Arab Saudi? Hah? Jangankan orang-orang Ahlus Sunnah, orang Syiah pun tinggal di sana dengan nyaman. Saya 15 tahun di Arab Saudi, orang-orang Syiah, tanya teman-teman yang tinggal, orang Syiah kemudian dibunuh-bunuhin sama Arab Saudi? Ataukah tetap diberikan hak mereka sebagai warga negara? Tetap diberikan, tetap saja mereka sekolah gratis, bahkan digaji, tetap juga mereka berobat gratis, mereka juga kerja. Ini ada teman saya dari Aramco. Apa orang Syiah kerja di Aramco? Ada kan? Banyak. Bos saya orang Syiah. Bosnya dia orang Syiah. Aramco itu perusahaan topnya Arab Saudi. Tidak pernah kita mendengar orang Saudi kemudian bunuh orang Syiah. Itu orang Syiah, kita bukan berbicara tentang sunnah ya. Saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Bid'ah Al-Hasanah wal Jamaah ya. Mereka juga saudara-saudara kita, tidak sampai kita mengkafirkan mereka. Mereka meskipun mereka suka melakukan Ahlul Bid'ah Al-Hasanah ya. Mereka suka, tapi tidak ada kita mengkafirkan mereka. Oleh karena itu, jangankan berbicara dengan setara saudara kita sama sunnah. Sedangkan orang Syiah saja hidup nyaman, tentram di mana? Arab Saudi. Sekarang antum melihat sekarang di negeri-negeri Syiah bagaimana Ahlus Sunnah dibasmi, bagaimana dibunuh, ya, bagaimana ditumpahkan darah mereka. Di Iran berapa ribu orang digantung-gantung, ya. Di Suriah berapa ratus ribu dibunuh, di Irak, ya. Sekarang yang suka mengkafirkan yang mana sekarang? Negaranya sebenarnya tuduhan tersebut, ya itu tuduhan bohong karena mereka sudah kehabisan bahan. Sehingga mereka harus menempelkan bahwasanya namanya dakwah salafiyah, dakwah sunnah, itu namanya Wahabi, itulah teroris, suka menumpahkan darah, suka membunuh, mengkafirkan, itu semua kedustaan. Sampai saya pernah ngisi pengajian, saya tanya sama masjid umum, saya bilang, ini masjid dari mana? Katanya dibantuan dari Arab Saudi. Taib. Waktu orang Arab itu datang ke sini, dia tanya nggak waktu mau kasih masjid ini, masjid pakai tahlilan atau tidak? Dia nggak tanya-tanya. Orang Islam kasih, nggak pernah ditanya-tanya. Nggak pernah saya tahu orang Arab Saudi kasih dana di masjid Indonesia begitu banyak masjid. Kemudian pakai tanya-tanya ini tahlilan atau tidak, ini kunut atau tidak, nggak ada. Kasih begitu saja. Waktu orang-orang Aceh kena sunnah, orang Saudi kasih, apa pernah nanya-nanya itu tukang khurafat atau tidak? Enggak, kasih aja orang kaum muslimin. Tetapi menasihati harus jalan terus, menjelaskan ini syirik, ini khurafat, itu harus jalan terus. Itulah para nabi, kenapa mereka berdakwah untuk menyelamatkan umat daripada kesyirikan. Mereka dicerca, mereka dihina, mereka dituduh dengan tuduhan tidak. Maka kita bersabar. Maka mau saya itu sebenarnya tidak benar. Dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang penuh rahmat. Apa kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Bahwasanya Ahlus Sunnah adalah kelompok yang paling mengenal kebenaran dan yang paling rahmat terhadap manusia. Cerita tentang karamah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani itu benar-benar adanya. Apakah Syekh itu seorang wali? Kita meyakini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah termasuk wali dari wali-wali Allah, dan dia seorang ulama ya, di antara para ulama Ahlus Sunnah, dan dia punya buku-buku yang terkenal ya. Akan tapi cerita-cerita yang berlebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita bilang mana sanadnya, mana ceritanya ya. Karena cerita-cerita tersebut, saya katakan cerita-cerita itu belum tentu benar. Terlalu banyak cerita-cerita tentang Wali Songo yang belum tentu benar, nggak ada sanadnya, nggak ada sanadnya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan ada seorang wanita anaknya meninggal dunia, maka dia sedih sekali. Laporkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh, anak saya meninggal dunia. Maka Syekh bilang tunggu, maka Syekh pun mengejar malaikat maut, dikejar, suruh berhenti. Akhirnya dia bawa keranjang roh waktu itu ya, bawa keranjang apa? Ruh. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, keranjang ruhnya tumpah, akhirnya anak tadi hidup, yang lain juga ikut hidup. Ini kan konyol seperti ini. Nabi Muhammad saja nggak bisa nolak. Datang malaikat maut, waktunya meninggal. Ini Syekh Abdul Qadir Jalil menghentikan malaikat maut, suruh mengembalikan mayat. Ya ini nggak mengembalikan ruh. Ini nggak benar, sampai terlalu berlebihan seperti ini, sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Seakan-akan mengatur alam semesta, seakan-akan mengatur hidup dan mati. Ini kesyirikan seperti ini. Artinya apa? Orang tidak boleh mati kalau tidak sesuai dengan kehendak dia. Ini nggak benar seperti ini. Maka saya katakan,
Adapun cerita-cerita tentang beliau, Allah alam bisawab, mungkin beliau punya karomah-karomah, ya mungkin, tapi kita kan tidak menilai kecuali dengan ada sanadnya. Kalau ada sanadnya, cerita tersebut dengan sanad yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tapi adapun cerita-cerita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah itu dalilnya tidak lepas dari 4. Satu, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada 2, bid'ah mahmudah wa bid'ah madmumah. Pertama, ini ucapan Imam Syafi'i. Kalau berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana sikap kita? Jangankan Imam Syafi'i, yang mengatakan Abu Bakar saja kita tolak. Dan yang kedua, kalau yang dimaksud, kalau seandainya benar ucapan Imam Syafi'i seperti itu, maksudnya bid'ah yang mahmudah adalah hal-hal yang terkait dengan hal yang baru kaitannya dengan masalah duniawi. Adapun yang madmumah sekarang yang tidak bermanfaat, yang tercela, yang kaitannya dengan hal-hal yang diada-ada di dalam agama. Hal ini sama. Yang kedua, terawihnya Umar bin Khattab ingin mengatakan bid'ah hasanah, padahal Umar bin Khattab tidak mengatakan, tidak melakukan suatu bid'ah. Kenapa? Hal itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah menghentikan sholat terawih bukan karena itu dilarang, karena takut diwajibkan. Mana bid'ahnya? Makanya kalimat nikmatil bid'ah hadihi itu lebih kita artikan seperti ini loh Pak. Dulu memang sudah diadakan terawih seperti di sini, masjid ini sudah diadakan terawih berkali-kali, bertahun-tahun. Baru kali ini terawih jumlahnya padat, membludak dan rame. Baru kali ini apa? Pelaksanaan yang semeriah sekarang. Bukan baru asalnya. Taruhlah kalau memang baru, masalahnya di mana? Samanya di mana kamu dengan Umar? Umar telah dijustis oleh Allah, oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan Umar termasuk khulafair rasyidin, dan ketika mengumpulkan sholat tarawih itu, ketika itu menjadi khalifah, kamu apanya? Terus menyamakan dengan Umar, lalu membuat bid'ah hasanah. Dan yang selanjutnya adalah adzan subuh, ini adzan Jumatnya Utsman, ya sama jawabannya. Dan yang terakhir kaitannya pembukuan mushaf. Kalau ini didudukkan masih juga ngeyel, mereka pasti sambil marah ngelantur. Kalau begitu jangan pakai speaker dong. Kalau begitu jangan pakai mobil, pakai unta aja. Itu masalah kaitannya dengan agama. Yang dilarang itu kaitannya dengan agama, sementara dunia terserah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang penting secara dasar inovasi masalah dunia itu tidak bertentangan dengan agama. Contoh, antum membuat inovasi layar televisi segi 8, ya monggo silakan, enggak segi 4. Atau mungkin antum inovasi bikin mobil, ya bannya itu segi 12. Ini rancangan mobil anti ngantuk Mas. Ini insya Allah kalau dinaikin pasti yang naik nggak ngantuk. Ya iyalah Mas. Gitu. Ini inovasi baru. Ya nggak dilarang. Masalah dunia. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu, setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya, Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi paham nopo Wahabi, karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi, itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz. Sekarang turunannya habis, tinggal yang sekarang ini kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng ora tau ning ndi ning Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkarane rontok negara jadi diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Ya, Arab Saudi jenis Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa. Jadi sehingga kesannya nak ora turunan Saudi gak iso. Ya iso dadi raja, dadi Ali Saud, napa? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham, ya semoga kayak benro. Artinya apa?
Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini, dalam cerita-cerita karomatul aulia, dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya Nabi kok disejajari ulama gitu loh. Disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran kan nggak terima. Masa saya Nabi setara dengan LC MUI kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus, Nabi Musa nggak terima. Itu saya sendiri juga nggak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali. Di cerita wali itu, terus kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Terus kepanjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa, Anda jawabnya kepanjangan, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa hushubiya ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Padahal Allah hanya tanya yang dibawa kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya Gusti, tak pakai gini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain, wa liya ma'aribu ukhra, dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang maha tahu, itu aja engkau beri penjelasan berlebih, apalagi saya depan jenengan. Singkat cerita, di cerita itu Nabi Musa, ya betul, umat kamu memang pinter-pinter gitu. Pokoknya dia ngakui, beliau ngakui. Akhirnya nyata ila yaumil kiamah, termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis. Tapi Nabi sudah menduga la taftahunnal Konstantiniyah, kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Konstantinopel. Nah, itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa membuka Konstantinopel. Dan Nabi ngendikan itu detail, sawarna kudanya. Lebih ngeri lagi, lebih seru lagi itu ngendikan itu pada orang. Ada sahabat itu pendek Pak, enggak ganteng, namanya Suroko bin Juksum, ada yang baca Jaksum. Itu Nabi kalau gojlok Suroko itu lucu. Suatu saat kamu itu memakai mahkotanya Kaisar Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya, Al-Qasrul Abyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibrani. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya apa? Putih. Ya saya ulang lagi, Syam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Itu orang dulu bilang apa? Syam. Ya saya ulang lagi, itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam. Makanya subhanalladzi asra itu ke Syam. Syam dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel ini, Israel bahasa ulama loh ya, bukan Israel nation, negara apa? Israel. Ya sudah, kamu Suroko suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad. Kaisar mana itu? Syam. Zaman itu, saya ulang lagi ya, Syam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia, itu enggak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim jahilibun, itu bukan Romawi Italia, apa kekuasaan Romawi, karena Syam zaman itu dicengkeram apa? Romawi. Sehingga enggak ada Islam di situ. Sudah. Itu kayak mokhal. Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di mana? Syam. Itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi apa? Palestina, Israel, Jordan, pokoknya semua negara.
Suraqah itu ya percaya tapi ya Nabi yang ngendikan ya. Dan lucunya ngendikane Nabi itu saat paceklik kelaparan, yaitu nggak makan 3 hari karena diembargo di perang Khandaq. Ada batu besar itu yang nggak bisa dipecahkan sahabat ketika gali Khandaq. Terus akhirnya nggak bisa dipecahkan padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecahkan. Akhirnya mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa sahabat, coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil, terus Nabi baca apa nggak tahu, terus kalau saya tahu kamu tuntut ijazah Gus gitu. Makanya saya pura-pura tidak tahu. Nanti kalau saya tahu mesti pikirannya sampean gitu. Akhirnya di kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abyad. Kata Nabi, dan itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa? Kira-kira melihat Jordan, kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai Jordan. Terus kamu Suraqah yang pakai mahkotanya Raja Jordan, Raja Kaisar. Ya sudah hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin, tidak ada penaklukan itu. Era Umar mimpin, itu Syam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya kepelayu coro Jawa, mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas, dari intan, akhirnya dipakai Suraqah. Lah itu dicerita-cerita itu Suraqah itu disuruh coro mbak-mbak itu disuruh catwalk, disuruh jalan-jalan, ditertawa-tawain karena nggak pas dengan wajahnya. Tertawa-tawain ini. Wah, nggak pas, apa-apa gojlek. Dipakai ngalor gitu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot Suraqah. Itu bagian dari ghanimah, harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset Baitul Mal. Suraqah bantah, bukan kan Rasulullah ngendikan kalau ini yang pakai saya. Jadi itu jatah saya kan. Coba kayak apa Rasulullah ngendikan detail itu, mahkotanya nanti dipakai Suraqah. Padahal itu berapa puluh tahun dari Nabi ngendikan sampai itu menjadi kenyataan. Kayak apa Rasulullah? Makanya juga nggak tahu apa kalau Rasulullah tahu kita setiap ngajar harus tanda tangan, nggak tahu komentarnya. Ya semoga dimaklumi. Setiap habis khutbah juga itu nggak tahu saya. Tapi semoga tadi saya minta, kalaupun kita punya profesi ngajar, harus juga berstatus pengajar, sehingga di rumah pun kita ngajar, di mana-mana ngajar. Akhirnya Sayyidina Umar tuh saking alimnya ngendikan gini, innama qala Rasulullah lital bisaha walam yakul litamlikaha. Nabi ketika itu ngendikan apa? Hanya lital bisa, kamu yang makai. Walam yakul, dan Nabi tidak ngendikan litamlikaha, supaya kamu memiliki. Maka ini tetap milik Baitul Mal. Soal kamu makai, memang Nabi ngendikan makai, sudah pakai dulu aja. Setelah kamu makai ya sudah, ini milik negara kata. Jadi Nabi yang ngendikannya zaman itu ya kamu makai, bukan kamu memiliki. Makanya Umar ingat betul loh ngendikannya Nabi di depan umum. Innama qala Rasulullah lital bisa walam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu makai, bukan memiliki. Kayak apa Rasulullah? Makanya kalau melihat hadis Dalailun Nubuwah itu kadang kita malu karena sebegitu detail Nabi ngendikan fenomena zaman akhir, termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan itu melonjak jauh di atas jumlah laki-laki. Saya itu beberapa kali ditamoni TKW dari Hong Kong. Itu kalau cerita itu ngeri betul. Memang lelaki itu minim di mana? Hong Kong. Kalau di Indonesia sudah kelihatan, tapi lipatannya belum sampai 1:50. Itu yang ngendikan detail. Nabi itu ngendikan semuanya itu apa? Detail. Termasuk fenomena Islam di Timur Jauh, Timur Tengah. Kalau dalam bahasa Arab itu nggak ada Middle East ya, yang ada itu Asyirkul Awsat, Asyirkul Aqsa, Asyirkul Adna gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu Ghulibatir Rum fi adnal arti. Ya saya teruskan ya dalam Jadalil Quran. Jadi di antara mukjizatnya Nabi adalah kemampuan berargumentasi. Kemampuan argumentasi ini penting supaya orang itu berlogika secara sehat. Sampeyan tak critani. Imam Ghazali niku sing nyolati dhek niku ora ono sing terlambat, padahal butuh perjalanan 3 hari. Ora ono HP riyen, ora ono WA kok sampeyan nganggur-nganggur men WA-anan. Niku gara-gara Imam Ghazali kan kapundhut dina Senin. Niku dina Kamis dikandani kanca-kancane. Aku nak mati salati. Lah kapan mati ya wong dirongkas. Iku gampangane ngoten cocokan. Lah niku wonten sing ngipi
ulama ngipi Nabi Adam kabundut. Macam-macam. Ketika Imam Syafi'i kabundut, ulama ngipi Kanjeng Nabi kabundut. Artinya Kanjeng Nabi kabundut berarti warisnya. Terus Imam Ghazali badhe kabundut niku isu-isu niku sore ya. Jadi malam berarti Ahad sore iku belanja dhewe ning pasar tuku kafan. Sekodo adike, aku sesuk nak mati, kafan iki terus aturane ngene-ngene. Kok sing nyolati aku pertama wong iki. Didaftar Imam Ghazali. Bareng badhe subuh kowe aja ngiasno sing ora wali, mosok wong roh matine, kowe ora wali kok bakas wali. Sakno to ae ora wali kok protes. Jadi ada dia jenenge Masduddin, Alayya bil kafan. Kafan ku ndi, Jung? Bar salat subuh diambung. Terus bar pesen kok sing nyolati aku iki terus diambung terus ngendikan, "Ya Allah, ridon bil intiqal ilaika." Pun Gusti kula siap pindah teng jenengan. Terus kabundut. Lha iku adike bingung. Waduh. Wong sing disebut kok jarake sekian mil kok teko tau. Kang sedih wong teko. Lho kok jenengan tak terlambat. Aku wis iki diomongi kon. Ya kaya Imam Bukhari kan dadi kancane udah dipeni ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan datang mriki, aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Jam namene kok dekne teko. Iku kapundhute sesuai jam sing ketemune Nabi jam sakmene. Tapi kita nak Mustafa Rogen mati wis ora ono beritane wis mati.